Nah, sekarang kita berpindah pada reliabilitas. Ya, reliabilitas tadi berkaitan dengan konsistensi, ya, konsistensi alat tes, ya, atau berkaitan dengan konsistensi skor yang dihasilkan oleh siswa ketika melakukan tes. Jadi maksudnya begini, kalau skor tes siswa, ya, pada tes pertama memiliki skor yang tidak terlalu jauh dengan skor yang kedua, maka reliabilitasnya, kecenderungan reliabilitasnya tinggi. Tetapi jika rendah, begitu ya, jauh sekali hasilnya, maka reliabilitasnya rendah, gitu ya, korelasinya rendah. Oleh karena itu, sebetulnya untuk mengukur reliabilitas, maka yang kita hadapi adalah skor siswa, ya, skor siswa, skor nilai siswa, skor siswa setelah melakukan tes. Ya. Jadi bukan terhadap soalnya, interpretasi soal, tetapi interpretasi terhadap hasil skornya, skor siswa. Baik, oleh karena itu ada beberapa cara untuk mengujikan reliabilitas soal. Ya, yang pertama dengan reliabilitas ulang uji. Ya, tadi karena reliabilitas itu berkaitan dengan konsistensi, maka maksudnya itu siswa melakukan 2 kali uji minimalnya, gitu ya. Ada yang mungkin disebut pretest atau post-test atau seperti apa, tetapi kita sebut saja ini adalah tes pertama dan tes kedua. Ya, karena untuk melihat konsistensi. Jadi apakah skor siswa pada tes pertama itu memiliki hasil yang relatif sama atau tidak dengan skor tes kedua. Kalau persis sama berarti bagus, reliable. Tapi kalau ada perbedaan, berapa perbedaan? Berapa korelasi? Gitu ya. Apakah menunjukkan reliabilitas atau tidak? Ini yang perlu dihitung, gitu ya. Oleh karena itu, karena jumlah siswa kan tidak sedikit ya, dalam satu kelas itu misalnya ada 30 orang minimal, 30, 40 orang, 50 orang. Oleh karena itu, rumus atau mengetahui cara penghitungan reliabilitas ini sangat penting. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsepnya, lalu pada video kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung. Ya, cara menghitung reliabilitas dan ulang uji, lalu kemudian dengan belah dua dengan rumus-rumus yang lain. Baik, yang pertama adalah dengan reliabilitas ulang uji. Apa itu? Reliabilitas ulang uji adalah pengukuran 2 kali dengan tes yang sama dan testi yang sama. Bisa dibayangkan ya, pengukuran 2 kali, soalnya sama, gitu ya, alat tesnya sama, siswanya sama, ya. Hasil tes pertama, ya, skor hasil tes pertama dikorelasikan dengan hasil tes yang kedua. Jika korelasi cukup tinggi, maka reliabilitas tinggi. Ya, jika misalnya skor siswa A atau rata-rata skor pada tes pertama itu misalnya 65, sekian, dan sementara pada skor yang rata-rata skor pada tes kedua itu misalnya 70. Nah, maka dihitung korelasinya berapa. Jika itu cukup tinggi, maka reliabilitas tinggi. Tetapi reliabilitas ulang uji ini ada kelemahan. Ya, mengapa? Tentu saja sulit menghilangkan pengaruh jawaban tes pertama. Jangan-jangan siswa masih menyimpan kunci jawaban tes pertama. Meskipun itu salah, ya itu sangat mempengaruhi. Yang keduanya, mungkin terdapat faktor yang mempengaruhi hasil tes kedua. Misalnya, siswa belajar dulu, begitu itu kan akan mempengaruhi. Kemudian atau ada situasi kondisi, bagaimana pada butir C, sulit menciptakan kondisi tes yang serupa. Misalnya pada tes pertama itu dilakukan pada pagi hari, siswa dalam keadaan yang tenang, tidak kelaparan, begitu ya, itu akan lebih konsentrasi mengerjakan tes. Tapi mungkin tes yang kedua, karena waktunya tidak memungkinkan, sehingga dilakukan siang hari, kok siswanya lapar, sudah tidak konsentrasi, nilainya jadi jelek. Ya, itu sangat mempengaruhi. Sehingga sulit sekali mengondisikan testi pada situasi tes yang sama bagi tes yang pertama atau yang kedua. Ya, kemudian tadi yang terakhir ini menuntut testi dites 2 kali. Siapa yang mau dites 2 kali dengan soal yang sama? Ini akan sangat sulit, gitu ya. Dengan pengondisian yang sama sangat sulit. Oleh karena itu,
reliabilitas ulang uji ini biasanya dihindari. Ya. Oleh karena itu pilihan yang kedua ini biasanya digunakan. Ya, kenapa? Karena tesnya cukup sekali, tetapi nanti hasil atau skor tesnya dibagi dua kelompok. Makanya disebut reliabilitas belah dua. Yaitu ada kelompok ganjil ya dan kelompok genap, atau kelompok awal, kelompok akhir, kelompok yang paling tinggi, kelompok yang paling rendah, dan kelompok tengah, begitu ya. Kemudian menghitung jumlah skor butir soal bernomor ganjil dan genap, lalu kedua jumlah skor dikorelasikan ya untuk mendapatkan reliabilitas seluruh soal digunakan rumus Bierman-Brown. Jadi karena cuma sepotong, oleh karena itu digunakan rumus yang tambahan, itu reliabilitas keseluruhan tes. Ya, 1 plus 2 kali reliabilitas separuh tes dibagi 1 plus reliabilitas separuh tes. Ya, atau R sama dengan 2 kali R dibagi 1 plus R. Bu, rumus reliabilitasnya mana yang tadi sama? Koefisien produk momen yang tadi. R-nya tadinya rumusnya sama ya, pada slide sebelumnya. Ini dia rumusnya sama. Ya, RXC. Baik, saya lanjutkan. Terbayang ya, kalau menggunakan reliabilitas ulang uji itu kan harus 2 kali pengujian. Nah, ini tinggal dibagi 2 saja skornya, begitu ya. Kemudian nanti dikalikan kembali menjadi reliabilitas utuh. Kemudian ada yang cara ketiga, yaitu dengan rumus Coulter-Richardson 20 dan 21, disebut juga KR 2021. KR 20 dan 21 ya. Dengan cara apa ini? Membandingkan skor butir-butir tes untuk skor dikotomi benar salah. Ya, nanti kalau yang benar diberi skor 1, kalau yang jawabannya salah diberi skornya 0. Ya, nanti kita lihat cara pengujian, penghitungannya. Kemudian yang kedua, jika butir-butir tes menunjukkan tingginya kesesuaian, degree agreement, maka hasil pengukuran tesnya konsisten. Ya. Cara ini rumusnya, koefisien korelasi 2021, 2021, ya. Ya. Ada beberapa simbol yang mungkin jika Anda mencari di buku-buku rujukan ada yang berbeda, ya. Tapi intinya sama, bahwa rumus KR ini, KR 2021 ini membandingkan antara jumlah butir pertanyaan dalam tes, gitu ya, yang biasanya dilambangkan dengan K atau N, ya. R itu adalah koefisien reliabilitas tes. Ini membandingkan antara jumlah butir soal dibagi dengan jumlah butir soal di dalam tes dikurangi 1, kemudian dikali 1 dikurangi ada P. Q, istilah P itu adalah proporsi jawaban benar, Q itu proporsi jawaban salah. Kemudian dibagi oleh varian, atau simpangan baku dikuadratkan. Kita lihat ini ya, yang lebih jelas nanti saya akan jelaskan melalui contoh penghitungan. Kemudian yang keempat yaitu melalui reliabilitas Alpha-Cronbach. Ini yang biasanya juga sering digunakan, yaitu untuk tes berskor berskala dengan dikotomi sekaligus, ya, 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 6. Baik, saya akan membahas bagaimana apa saja yang mempengaruhi reliabilitas, sehingga ketika menyusun soal, guru memperhatikan betul hal-hal ini. Ya. Yang pertama, menyusun butir soal secukupnya, ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, gitu ya. Cukup di sini juga mungkin tergantung pada jenis tes dan jenjang untuk siswanya. Seperti itu. Kemudian pilih butir soal yang bertaraf kesulitan cukup. Jadi tidak sulit sekali, tetapi mungkin yang sulitnya cukup. Karena apa? Karena soal yang sulit sekali kan tidak bisa dijawab oleh siswa, ya. Atau soal yang terlalu banyak jebakannya, bahkan Batman, ya. Banyak faktor negatif double atau negasi 2 kali. Yang tidak termasuk, kecuali, nah ini juga soal yang termasuk sulit dan tidak boleh. Ya. Kemudian pilih butir soal yang berdaya beda cukup. Ini kita bahas ini. Kemudian memperjelas redaksi soal tes. Redaksi soal jelas, tidak ambigu tadi ya. Kemudian bersikap objektif dalam menilai. Ini penting, begitu ya. Kemudian kontrol kondisi pelaksanaan tes. Dan bisa jadi mungkin kesalahan pada buku pengukuran. Ya, ini juga harus diminimalisasi. Baik, pada sesi pertama ini saya cukupkan. Jadi teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mengetahui suatu tes itu layak atau konsisten, yaitu dengan mengukur kualitas dan reliabilitas. Itu intinya ya.
bagaimana cara mengukur validitas? Itu tadi cara mengukurnya adalah dengan mengetahui keterkaitan antara soal-soal tes atau skor tes dengan konstruk atau konstruk kurikulum dan dengan kualitas isi konseptual ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan mengenai tes, apa yang diteskan, diujikan. Kemudian, cara mengukur reliabilitas ada dengan 3 cara, yaitu ada 4 cara, yaitu dengan reliabilitas ulang uji, belah 2, rumus Kudor-Richardson, dan yang terakhir dengan Alpha-Kronberg. Ya, baik itu, sampai jumpa pada pada penjelasan sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.